kita akan mulai melakukan penelitian ya. Ada langkah-langkah gitu ya yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama, orang tentukan bidang penelitian atau research field. Ini bidang penelitian jangan bingung. Langsung lihat saja itu mata kuliah yang Ngoni pernah ikut selama ini. Iya kan? Karena sekarang kan sudah semester 7 ya. Semester 6 ya. Iya, semester 6. Ya. Jeran skripsi semester berapa? 6 net. 6. Alfa? 6. Nah, kalau sudah semester 6 itu kan berarti sudah ada 5 semester sebelumnya. Termasuk semester 6 ini ada mata-mata kuliah pilihan yang Anda ikuti. Nah, lihat mana mata kuliah yang Anda suka. Pilih itu menjadi bidang penelitian. Misalnya Anda suka rekayasa perangkat lunak, ya, itu ada banyak topik di situ. Atau misalnya Anda suka pengembangan video game, ya, Anda suka basis data, gitu. Anda suka pengembangan komputer berbasis desktop, ya. Jadi yang dimaksud dengan bidang penelitian itu adalah paling cepat Anda lihat mata kuliah yang Anda gemari. Ya. Jadi sekarang Anda bisa tulis, ambil selembar kertas ya. Ambil selembar kertas, kemudian Anda mulai tulis. Nomor 1 bidang penelitian, kemudian Anda tulis kira-kira bidang penelitian apa yang Anda mau pilih gitu. Ya, ayo sekarang dilakukan gitu. Jadi bidang penelitian ya yang paling cepat Anda tentukan langsung mata kuliah yang Anda gemari. Ini bisa tanya. Ya, silakan. Langsung tanya kalau tidak jelas langsung tanya. Monitor cuma 3 biar bisa bantu langsung. Kalau misalnya mata kuliah yang kurang suka itu sementara dijalani sekarang. Oh boleh, lebih bagus. Ada DP dosen, boleh langsung tanya pada DP dosen. Ambilkan kertas Dedi. Jadi kalau sekarang kan sementara ada tuh mata-mata kuliah pilihan, Mer sendiri mengajar mata kuliah pilihan sistem informasi kesehatan, e-bisnis, ya. Itu ada beberapa mahasiswa yang saya dorong untuk bisa mengambil bidang penelitian itu. Kertas. Jadi paling cepat itu Anda pilih mata kuliah apa yang Anda gemari, ya. Oke. Nah. Oke, sudah ditulis. Nah, yang kedua itu topik penelitian. Nah, topik penelitian ini yang pertama, udah kan? Anda sudah punya bidang penelitian. Seperti ini, yang sudah tulis bidang penelitian misalnya e-government, ya. Sesudah itu kita mulai membuat mind map ya. Bidang-bidang apa kira-kira yang sementara menarik pada bidang penelitian yang kita pilih. Misalnya, ini saya tulis dalam bentuk grafik ya. Bidang penelitian e-government. Nah, topik-topik yang sementara menarik sekarang itu kota cerdas, tata kelola, dan strategi. Itu saya tahu dari mana? Dari topik mata kuliah yang diterangkan oleh dosen. Ya. Nah, coba kalian mulai tulis itu.
Ya, apa kira-kira yang topik penelitian yang sekarang sementara di itu ya. Nah, cara yang berikut Anda bisa langsung searching. Cara yang paling cepat benar bisa ajarkan nih. Bidang penelitian e-government. Jadi cara kedua, jadi cara pertama kita lihat topik-topik nih yang diterangkan oleh dosen ini. Misalnya, Stanley mengajar sistem informasi kesehatan. Topik pertama yang Nair terangkan itu tentang pemetaan sistem informasi kesehatan. Jadi ada sistem informasi kesehatan level puskesmas, sistem informasi kesehatan rumah sakit, sistem informasi kesehatan kementerian gitu. Itu menjadi topik-topik penelitian. Gitu. Ya. Lihat topik mata kuliah. Nah, cara kedua kita langsung search ini. Bidang penelitian e-government. Kalau mau lebih canggih tambah tahun 2021. Nah, ini langsung kelihatan nih. Ada banyak link yang kita bisa lihat ini. Coordinate penelitian ini, macam-macam ini. Jadi, kita tinggal mencari di sini bidang penelitian e-government 2021. Nah, kalau mau, topik research ditambahkan. Ya, langsung di search gitu. Nah, ini benar pakai apa? Mesin pencari Bing ya. Ini langsung kelihatan di sini. Riset apa kira-kira di bidang e-government yang ada tahun ini. Ya. Itu cara kedua. Ya. Jadi cara pertama kita lihat topik ya. Topik yang ada yang diterangkan di mata kuliah. Baru yang kedua kita search ya. Nah, baru yang ketiga kita ke Google Scholar nih, yang satunya. Nah, kita ke Google Scholar, kita klik. Masuk Google Scholar, kita langsung tulis topik penelitian kita. Nah, ini muncul nih. Topik-topik penelitian di bidang e-government. Kalau Google Scholar dia lebih spesifik. Ya, karena dia hanya akan menampilkan penelitian-penelitiannya aja. Jadi langsung kelihatan di sini ternyata ada e-government adoption. Oh, ini bisa jadi judul ini. Mengukur adopsi e-government di desa ini. Ya, jadi patokannya tetap di sini. Topik penelitian, bidang penelitian, topik penelitian e-government. Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti prosedur dari IPS. Jika sudah lengkap semua, ini proses. Kalau bisa minggu depan, ya bisa minggu depan. Udah ya? Nah, kita lihat ini tahun. Udah, so terlalu lama gitu ya. Misalnya kita pakai custom range di sini 2015 aja sampai 2020. Search. Oh, ini muncul measuring e-government success of public value. Oh, ini orang langsung buka. Mengukur kesuksesan e-government. Ya. Itu kan yang ditunjukkan pertama di Google Scholar. Misalnya di sini dia kasih link paper. Ya. Nah, begitu kita lihat link paper ini, kita langsung lihat abstrak ya. Jadi kalau dari Google Scholar langsung lihat abstrak. Kenapa? Abstrak itu ada masalah penelitian. Ya. Coba tolong baca di sini. Measuring of success depends how citizens perceive their value. Our understanding of success is hampered over by the rapid development and complexity of internet technology and the lack of conceptual basis necessary to represent the ever-expanding range of success dimension. Jadi apa dia?
The study proposes public value theory to reposition the Delaunay and McLeod IS success model in order to encompass three essential success or value cluster. Jadi dia bilang dia mau mengukur kesuksesan e-government dengan melihat faktor efisiensi, effectiveness, dan social value. Ini DP masalah penelitian. Ya sudah, kalau misalnya Zelensky pilih e-government, topik mengukur kesuksesan e-government, ya kalau topik itu mengukur kesuksesan e-government, Zelensky langsung taruh. Masalah penelitian yang saya mau sampaikan pada proposal skripsi saya adalah bagaimana mengukur kesuksesan e-government berdasarkan 3 nilai ini. Di desa tempat tinggal saya. Presentasi itu proposal, langsung lulus itu. Proposal saya akan copy paste paper ini. Kalau S1 begitu, harus copy paste. Jadi dia karena cuma download ya. Ini di download, tuh. Sampai referensi ada semua disetar di sini, tinggal copy paste saling ke proposal. Proposal P model e-comner Brave P format. Langkah-langkah bab 1, bab 2, bab 3 copy paste dari sini. Yang penting dipahami apa yang mau dilakukan. Kita hanya menambahkan batasan masalah di level kampung atau di level kabupaten atau di level kota tempat kita tinggal. Jadi deh proposal karena sudah mengikuti tahapan penelitian penentuan masalah penelitian. Jadi masalah penelitian kita tidak harus baru. Bisikan upok kelabat yang mesti mendaki gunung dulu di Gunung Lokon baru dapat bisikan masalah penelitian. Semudah itu mencari paper aja yang terkait dengan bidang riset dan topik riset yang kita ingin lakukan. Baru kita cari masalah penelitian di bagian abstrak. Biasa dong tulis di situ. Atau kalau orang download dari paper, satu paper, dong tulis itu research problem di situ. Nah, baru rangkuman metode-metode yang ada. Misalnya, dia di sini pakai metodenya ini, dia pakai metode Delaunay dan McLeod IS success model. Itu metode penelitian yang dia pakai. Seperti itu. Jadi saya mahasiswa S1 tidak perlu membuat metode baru, saya mau ikut metode itu aja. Tapi saya terapkan, kalau ini mungkin dia terapkan di Eropa atau di Amerika, ya kita terapkan di Manado. Seperti itu. Bisa Uni tangkap ini DPI dia sangat sederhana sebenarnya untuk menentukan judul dulu. Ya. Ini Erik ini ada ini Erik ini. Ya benar. Ya. Oke, jadi silakan nyalakan kamera karena ini cuma. Oh ya benar. Gimana? Coba kita bantu satu persatu. Silakan. Siapa? Alfa sudah? Topik penelitian kira-kira apa topik? Bidang penelitian yang Anda pilih apa kira-kira? Kalau bidang mungkin di bagian realitas. Realitas maya atau realitas tertambah. Ada dua toh? Ya, dua-dua di antara itu. Dua itu mana yang Anda mau pilih? Karena itu beda jauh itu. Realitas maya dan realitas tertambah. Kalau realitas tertambah tuh augmented reality kan? Kalau realitas maya itu virtual reality. Jadi ide dasarnya kalau realitas virtual reality itu sesuatu yang tidak ada terus bikin jadi ada. Sedangkan realitas tertambah itu orang hanya menambahkan realitas pada suatu kondisi. Itu perbedaannya. Harusnya sudah diterangkan oleh dosen yang bersangkutan. Nah, Alfa mau ambil yang mana? Bidang yang mana? Virtual mayanya atau ke augmented reality-nya? Yang virtual. Oke, yang virtual. Nah, udah toh? Berarti, coba benar bantu Pangana. Yang Anda harus lakukan sekarang, misalnya searching gitu di Google Scholar ya. Anda searching di Google Scholar,
Ya, searching. Ya, masuk ke Google Scholar, kemudian Anda searching virtual reality kan? Nah, ini sudah ada ini. Virtual reality. Tuh, langsung keluar ini state of the art of virtual reality technology. Jadi ini akan keluar topik judul-judul terkini dari virtual reality di tahun 2015 sampai tahun 2020. Gitu, ini keluar buku. Nah, ini sudah ada contoh paper application of virtual reality technology di clinical medicine. Misalnya kita lihat, aduh kita mau coba baking aplikasi virtual misalnya, yang Anda mau misalnya Alfa ya. Ya, Anda tinggal lihat itu contoh paper ini. Ini ya, aplikasi ini di bidang kesehatan. Oh, kita mau suka bukan di bidang kesehatan. Bisa, dan paper ini bisa dijadikan contoh acuan. Ya, jadi nanti ada jelaskan paper yang saya mengacu, dia baking di bidang kesehatan. Kalau saya mau baking di bidang pariwisata misalnya. Seperti itu. Ya, tapi paper ini bisa Anda jadikan acuan. Apa yang Anda ambil di sini? Research problemnya dan metode penelitiannya. Oh, benar copy paste. Iya, memang kalau level S1 harus copy paste. Gitu. Itu mindset Anda yang harus dirubah ya. Itu. Jadi harus ada bukti kutipan kalau S1, kalau level S1. Supaya orang paham betul gitu. Jadi nanti misalnya kalau Anda mau ikut ini, ambil aja papernya gitu. Seperti itu. Baru lihat ya metode penelitiannya dan masalah penelitian itu Anda salin jadi proposal research sesuai langkah-langkah yang ada di sini. Jadi setelah Anda dapat masalah penelitian di paper tadi, Anda lihat dia menggunakan metode apa. Baru saya nanti mau pakai metode yang mana. Kemudian ini yang keenam ini itu yang Anda tulis di proposal research Anda yang akan Anda presentasikan nanti. Boleh ya Alfa ya? Boleh. Nah, kalau Jonathan gimana Jonathan? Kalau Anda bidang penelitiannya? Kalau tentang kompresi file itu bagaimana? Oh, bisa. Sama ya. Kompresi file. Oh, bagus sekali ini jujur. Kalau kompresi file itu sekarang lagi tren dia itu. Dia menggunakan algoritma mana untuk Anda kompresi? Begitu. Ya, jadi kompresi file gitu. Nah, dia biasa di sini dia akan tanya file audio atau file video yang mau dikompresi atau file gambar gitu kan. Nah, kenapa? Ini nih. Oh, langsung muncul ini aplikasi, mau baking aplikasi ya atau cuma menganalisis algoritmanya. Ya, kalau kompresi file. Biasanya ini implementasi algoritma half byte dan Huffman untuk kompresi file. Jadi ini ada 3 algoritma, baru dia bandingkan aja. Ada tools-tools yang bisa membandingkan algoritma kompresi. Kesimpulannya ternyata algoritma ini yang paling efisien dalam mengkompresi file jenis ini. Itu tujuan akhir skripsinya. Kalau dikompresi file. Baru kedua, baking aplikasi kompresi file. Jadi pilih metode tertentu, baking aplikasi dari kompresi file itu. Seperti itu. Ya, jadi misalnya ini orang lihat ini, ya. Nih, aplikasi kompresi file. Ikut ini jurnal ini gitu karena ini jurnal 2014 masih lumayan baru gitu ya. Seperti itu. Nih, Anda bisa download kan? Nih. Masalahnya apa ini? Penelitian dilakukan dengan menggunakan algoritma untuk file teks dan file gambar saja. Nah, jadi misalnya Jonathan, oh karena dia di paper ini pakai file teks, file gambar, saya mau mengukur yang file video. Tapi di metode yang sama. Menggunakan apa metode apa ini? Algoritma Lempel-Sieck-Wells. Seperti itu. Banyak ini kalau kompresi file ini. Salah tulis. Jadi kompresi file ini ada banyak ya. Tidak usah takut kekurangan kutipan.
Nih kan. Baru misalnya ada algoritma Godbat Codes. Tuh, macam-macam ini. Jadi Anda gunakan Google Scholar aja, langsung keluar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, nah disarankan itu selalu kalau mengambil sumber kutipan, ada yang bahasa Inggris dan ada yang bahasa Indonesia, perhatikan tahunnya aja. Gitu ya. Custom range ini yang kita isi 2015 sampai 2020 misalnya. Presi file lagi. Sama masih ini yang keluar karena ini masih bagus-bagus baru-baru. Jadi tinggal dipilih ya. Ya, beberapa teks ini misalnya algoritma GBit encoding pada kompresi file teks. Implementasi kriptografi ya ini pada tapi pakai kompresi file juga. Jadi sisi security-nya misalnya yang Anda mau lihat. Bener jamin ini. Yang apa judulnya Alpha sama Jonathan itu kalau pakai pendekatan begini langsung terima proposal riset itu. Karena apa? Pertama ada sumber kutipan dan itu masih baru, belum banyak judulnya di Informatika Unsra. Dengan begitu Anda lancar nanti sebentar tinggal diajar cara menulis latar belakang kan, ada cara menulis latar belakang, ada materi dari Merodi, ada cara menulis rumusan masalah, ya, ada cara melakukan studi literatur, itu nanti materi Merhans dan Merstanley, gitu. Supaya nanti proposal Anda bisa. Gitu. Yang paling penting ini yang Oni mesti tentukan sekarang nih minggu-minggu ini dulu bidang penelitian, topik penelitian dan masalah penelitian serta metode yang ada. Nah, yang benar kasih contoh Pak Oni, bidang penelitian itu langsung lihat mata kuliah mana yang Oni suka, yang Oni gemari. Ya. Entah yang sudah lewat atau yang sekarang sementara Oni kontrak mata kuliahnya. Baru topik penelitian yang pertama Ngoni lihat topik bahasan dari dosen tersebut. Ya. Jadi alfa itu ada realitas maya, ada realitas tertambah. Dia mau suka yang realitas maya gitu kan ya. Nah, kalau sudah dapat tuh kata itu, mau cari masalah penelitian Ngoni bantu Google Scholar. Karena cara paling cepat menemukan masalah penelitian adalah lewat mengcopy paste masalah penelitian dari paper yang sudah dipublikasi. Apakah itu salah? Justru itu yang harus dilakukan anak S1. Mencari masalah penelitian yang sudah pernah ada. Dipublikasikan pada paper-paper sebelumnya. Nah, tunjukkan itu lewat Google Scholar. Karena itu gratis. Sebenarnya ada lagi lain ya. Ini misalnya portal Garuda. Ini kalau dari Inspire bisa akses ini portal Garuda ini. Dari Inspire. Ada library ya. Portal Garuda ini. Nah, portal Garuda ini seluruh jurnal-jurnal perguruan tinggi di Indonesia dia indeks di sini. Jadi misalnya mau cari virtual reality. Klik aja di sini. Nanti dia akan keluar nih. Nur Jurnal. Oh, dia pakai indeks itu ya. Salah, benar mesti subjek. Benar mesti klik subjek. Nah, ini kenapa di sini ada di sini sama DP subjek. Tinggal mau dipilih yang mana. Tuh. Jadi bisa lewat sini ya, teman-teman. Kita kok jarang pakai ini portal Garuda karena udah baru launching bulan lalu. Ini kita coba ya. Dari home baru orang klik virtual reality. Tuh dia ada 1,3 juta artikel yang Anda bisa lihat. Kenapa dia? Banyak sekali contoh-contohnya. Nah, coba dibatasi dari 2015 misalnya. Tuh ada 230 dokumen paper tentang virtual reality. Alfa boleh pilih di sini. Mana yang kurang lebih mirip dengan yang ngana mau baking. Seperti itu. Nah kalau Jerensky bagaimana Jerensky? Jonathan sama ya Jonathannya. Bisa lihat portal Garuda. Ngana apa kota tadi? Kompresi file kan? Ya, Mer. Nah, coba. Ya. Tuh, ada 43 dokumen. 43 dokumen udah untuk level skripsi S1. Aduh. Lebih dari cukup itu untuk dijadikan sumber kutipan. Seperti itu. Ya, kalau Jerensky apa kira-kira?
Bidang Augmented reality, Net. apa? Augmented Oh, mirip reality. mirip dengan alpha ya, tapi kalau alpha virtual karena augmentednya sama ya. Tinggal di search aja ya. Bisa lewat Google Scholar atau ke portal Garuda. Tuh, banyak sekali ini, 1087 dokumen. Jadi sama, tinggal pilih aja satu ya. Satu paper ya. Yang kurang lebih misalnya apa misalnya? Oh, ini misalnya perancangan augmented reality untuk peta topografi misalnya. Anda mau bikin peta misalnya. Klik aja di situ. Oh, tuh abstraknya ada di sini. Biasanya ada research problem di sini, dia tulis di abstrak. Itu yang Anda copy ke skripsi Anda. Misalnya dia ini peta topografi di Jawa, Anda bikin peta topografi Pakita P desa misalnya Tombulu misalnya. Jadi itu cara langkah, yang penting tahapannya ini Anda paham ini. Jadi bidang penelitian, pilih mata kuliah yang Anda suka, topik penelitian di topik mata kuliah itu ya. Baru kemudian mau cari di masalah penelitian, cari ke Google Scholar dan ke portal Garuda misalnya, saya tunjukkan itu seribuan ya. Baru lihat metode apa ya yang dia usulkan untuk menyelesaikan masalah penelitian pada paper. Nah, metode itu bisa Anda ikuti sama persis di situ. Tidak masalah. Seperti itu ya. Baru metode yang diusulkan ini yang Anda tulis di proposal research Anda. Nanti akan diajarkan caranya menulis. Begitu. Ya. Nah, kalau Erik gimana, Erik? Baru datang. Apa kira-kira, Erik, bidang penelitian Anda yang Anda suka? Kita sebenarnya tertarik di basis data, Mer. Oh, oke. Misalnya Anda tertarik di basis data. So, pernah kontrak mata kuliah basis data kan? Pernah, Mer. Ah, bagus. Dah, kalau Anda sudah tentukan basis data, basis data banyak sekali, Rik. Ya. Riset tentang basis data sangat kurang dibuat oleh mahasiswa informatika Unsrat. Semua maunya bikin aplikasi, padahal sebenarnya basis data itu, topik basis datanya sendiri banyak sekali gitu ya. Ini misalnya ya coba kita cari di sini. Ya. Jadi ngana gampang, Rik, ngana cuma ini basis data aja. Tuh, ini basis data ada 306 dokumen ini, Rik. Karena mau suka yang mana, pilih di sini. Ini. Pilih di sini. Tuh. Baru misalnya ini basis data kok ada machine learning ya. Perancangan basis data pada klinik. Ya. Kemarin itu yang Mer Stanley anak bimbingan baking, perancangan basis data puskesmas dan rumah sakit. Ya. Jadi dia cuma rancang, bukan baking aplikasinya ya. Cuma merancang basis data untuk puskesmas itu model bagaimana sebenarnya. Ya, menerpe anak bimbingan yang Jun. 2 tahun lalu so lulus. Jadi dia hanya merancang basis data dan hanya merancang jaringan untuk sistem informasi puskesmas. Dia nyak backing tuh aplikasi. Cuma desainnya. Lulus A dia. Seperti itu. Ya, karena di presentasi kemarin Merhans bilang perancangan basis data itu sendiri bisa 1 judul gitu. Cuma rancang ya, bukan backing aplikasinya gitu. Jadi mungkin sampai dia backing kemarin sampai IRD-nya. Sampai di IRD-nya aja. Seperti itu. Jadi ada banyak kali topik tentang basis data yang Anda bisa explore di sini. Nih, implementasi MySQL cluster pada basis data terdistribusi. Ini kalau cluster begini ini biasa untuk cloud computing ya. Jadi bagaimana rancangan basis data portal Inspire kalau sudah akan menggunakan teknologi cloud computing, Erik. Itu contoh, bisa jadi judul gitu. Ya, jadi intinya begitu ya, cari masalah penelitian. Jadi kalau sudah ada bidang penelitian, ya topik penelitian basis data, Erik mau pilih topik penelitian basis data yang apa? Topik penelitian basis data yang berhubungan dengan desain perancangan, atau keamanan basis data, atau basis data dan machine learning, itu banyak sekali itu topik penelitian.
Masalah penelitian dicari dengan kita ke portal Garuda. Seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau mau bertanya. Mau bertanya Ramnya. Iya, boleh. Silakan Alfa. Kalau mau mencari DP apa itu, referensi itu bisa di mana saja atau? Iya, yang disarankan kita itu tadi tuh Google Scholar, portal Garuda. Jadi tidak boleh mencari referensi dari blog atau langsung searching di Google. Anda akan terlantar itu biasanya. Jadi kalau mau cari referensi itu sangat disarankan itu ke portal-portal resmi jurnal. Ya, versi contoh tadi di Google Scholar dan di portal Garuda. Itu aja ya Alfa ya. Bisa jelas ya? Jelas. Oke. Ada lagi pertanyaan silakan. Nah, jadi tugas Anda minggu ini ya, Anda buat ya ringkasan ya. Tulis di situ bidang penelitian, topik penelitian, masalah penelitian. Ya, baru metode yang diusulkan. Nah, sampai di masalah penelitian dan metode yang diusulkan, Anda tulis di situ masalah-masalah penelitian yang Anda baca dari beberapa paper. Coba ngoni baca aja dulu 5 paper nih minggu. Jadi ngoni cari di portal Garuda dan di Google Scholar paper-paper yang terkait dengan ngoni topik penelitian ya. Kemudian ngoni mulai tulis paper nomor 1 judul ini masalah penelitian ini, metode yang dia usulkan ini. Ya. Baru paper kedua judul ini, masalah yang dia usulkan ini, metode yang dia usulkan ini. Seperti itu. Bisa paham ya? Bagaimana? Zelensky rencana ambil kemana Rensen tadi? Virtual reality ya? Augmented. Augmented, oke. Ya. Bisa ya? Kalau Jonathan kompresi file ya? Iya benar. Iya, kalau menurut Ner itu bidang-bidang dan topik ini cukup bagus ini. Jadi coba tetapkan di situ, nggak usah balaeng dong bilang, nggak usah mendua hati lagi. Tunggu nih pilih ini itu aja. Ya, nah sepanjang minggu ini, ini silakan mencari paper-paper ya. Coba cari 5 lah sampai 7 lah paper ya di Garuda atau di Google Scholar ya. Baru kemudian itu ngoni presentasikan minggu depan di pertemuan bimbingan penulisan ya. Karena kalau materi kuliah kan nanti kuliah akan digabung ya. Kalau materi kuliah itu akan digabung. Nanti kalau minggu depan ada materi kuliah, nanti sesudah materi kuliah, baru orang lanjut ke kelas pembimbingan. Ini kelas pembimbingan jadi Ner tidak akan terangkan materi, Ner akan langsung kasih ajar pengoni. Ya. Jadi minggu depan Alfa kasih tunjuk itu 5 paper yang dia so baca. Nah nanti Ner kasih masukan, begini cara membaca paper yang baik. Seperti itu. Ya. Untuk minggu ini mau dicoba aja dulu ya. Coba sendiri dulu ya. Jadi Erik tentang basis data ya. Fixkan aja itu ya Erik ya. Iya benar. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tunggu benar mau ambil foto dulu ini. Cuma 5 orang yang hadir. Ya, oke. Silakan kalau mau bertanya. Nermo itu dulu absen. Silakan kalau mau masih ada pertanyaan. Nermo kasih aktif tuh absen nang. Absen hari ini. Jadi enggak usah ragu-ragu untuk itu ya. Enggak usah ragu-ragu untuk bertanya. Ner tujuan di sini membantu supaya ngoni proposal bisa selesai. Kemudian ngoni judul itu bisa diterima dan nerjamin kalau ngoni topik-topik penelitian itu kayak tadi ya bisa itu. Intinya harus menguasai itu materi yang ngoni mau jelaskan Tanggal 18 ya hari ini ya. Empat orang saja yang hadir. Jadi sampai jam 12 nih ngoni isi tuh absen ya.
Apa ngoni isi jo tuh absen sekarang ini? 4 orang aja yang hadir. Yang lain tidak mau ya udah. Silakan diisi absennya. Sudah kelihatan kan? Jadi enggak usah ragu-ragu untuk bertanya nih. Itu kan ada forum diskusi di Inspire ya. Silakan ngoni posting pertanyaan di situ. Ya, itu kan akan dibaca oleh grup kelas ya. Seluruh kelas bisa baca itu kalau ngoni posting pertanyaan di forum diskusi. Ya. Jadi enggak usah ragu-ragu kalau ngoni ada kesulitan-kesulitan, silakan ditanyakan. Oke, sudah? Sudah dicatat presensinya? Ya, jadi minggu depan itu ya kita akan melihat minimal 5 paper ya ngoni sampaikan. Satu-satu ngoni presentasi pamer-ner. Tapi topik penelitian, bidang penelitian ini, topik penelitian ini paper-paper dengan masalah dan metode yang dia usulkan yang sudah saya baca. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih, Mner. Makasih, Mner. Yuk.